Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kegiatan pertambangan tidak boleh menjadi prioritas di wilayah pulau-pulau kecil, termasuk 5 pulau di Raja Ampat. Eksploitasi pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertambangan akan berdampak kerusakan lingkungan dan ekosistem pesisir. Pemerintah akhirnya mengeluarkan larangan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, menyusul munculnya pro dan kontra di masyarakat. Izin usaha keempat perusahaan tambang yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham pun telah dicabut. Menurut Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahmad Aris, kelima pulau di Raja Ampat masuk dalam kategori pulau sangat kecil yang tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan tambang. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mewajibkan pemerintah daerah mengutamakan 9 kegiatan yang disebut dalam pasal 23 sebelum mempertimbangkan penggunaan ruang untuk sektor lain seperti pertambangan. Terkait isu pertambangan yang terjadi di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, itu ada 5 pulau ya. Kelima pulau itu sebenarnya termasuk sebagai pulau-pulau kecil. Bahkan kategorinya adalah pulau sangat kecil karena di UNCLOS menyatakan bahwa pulau yang ukurannya di bawah 100 km persegi atau di bawah 10.000 hektar itu namanya tiny island, pulau sangat kecil ya. Di dalam Undang-Undang 1 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan di pasal 23 bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang tidak diprioritaskan. Itu artinya bahwa diprioritaskan dulu kegiatan-kegiatan selain pertambangan. Jadi di dalam menyusun rencana tata ruang mestinya pemerintah daerah memenuhi 9 kegiatan yang ada di pasal 23 itu. Ya, setelah itu baru mengalokasikan ruang untuk kegiatan lainnya. Bahkan di Undang-Undang 27 pasal 35 huruf K kalau nggak H, dilarang melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil ya apabila secara teknis mengakibatkan kerusakan lingkungan, memberikan dampak sosial, itu dilarang. Bahkan itu sudah ada putusan MK bahwa itu tidak diperbolehkan. Jadi saya rasa saat ini kan sudah dicabut ya 4 izin oleh Menteri SDM. Mungkin itu. Tapi dari KKP sendiri sebelumnya ini melakukan pengawasan tidak di bagian pesisir dan pulau-pulau kecil yang di Raja Ampat itu sendiri? Terkait hal itu, karena lokasi yang ditambang ini adalah semua kawasan hutan, jadi memang di dalam sistem OSS itu, untuk kawasan hutan itu kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan, perizinannya. Kalau kami itu memberikan perizinan di pada areal penggunaan lainnya, yaitu tentunya sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, kalau di kehutanan itu kan hanya melihat sebagai kawasan hutan, tapi ada istilah pinjam pakai kawasan hutan, ya seperti itu. Terkait pengawasan, ya tentunya kita melakukan tim PSDKP juga tim kami melakukan full bucket ke sana untuk melihat dampak-dampak. Tapi melihat dampak itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu karena memang dampak itu baru bisa dilihat kalau misalnya cuacanya baik-baik saja, tidak ada gelombang, tidak ada hujan, itu dampaknya belum terlihat. Itu baru lihat dampaknya kalau nanti ada hujan sehingga airnya ke laut, kemudian kita ada arus terbawa ya. Jadi itu proses itu butuh waktu lah, butuh proses untuk melihat dampak-dampak itu. Biasanya dampaknya itu apa aja yang paling parah? Dampaknya ya sedimentasi ya. Kalau dari atas misalnya ada hujan mengalir ke laut kan sedimen kan masuk. Itu kan menutupi terumbu karang, lamun dan sebagainya. Itu kan tentunya mengganggu ekosistem pesisir. Yang ekosistem pesisir kan mungkin Bapak Ibu semua tahu bahwa itu adalah tempat ya memijahnya
ikan, ya tempat untuk kegiatan-kegiatan wisata bahari ya, karena di situ ada koral, lamun, ikan dan sebagainya. Selama kegiatan kurun waktu tertentu itu di pertambangan sudah ada dampaknya belum, Pak? Dari KKP sudah melihat ada dampaknya? Kalau terkait itu teman-teman di PSDK sudah di lapangan, Pak. Saya belum bisa sampaikan secara detail. Mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan karena sedang melakukan saat ini sudah di lapangan. Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil hanya akan berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem pesisir yang mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Agar kedepannya tidak ada lagi pulau-pulau kecil yang eksploitasi untuk pertambangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan ruang. Dari Jakarta, tim BITV melaporkan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Aramita, sampai jumpa di tayangan berikutnya.